Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfir Muhammad dengan NPM 220602481. Di sini saya akan sedikit membahas apa yang dipelajari di kelas sistem konversi energi. Jadi, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang DAI5. Sebetulnya saya sudah pernah menjelaskan tentang tentang DAI5 ini, dan mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti saya taruh linknya. Dan sekarang saya mencoba meminta ChatGPT untuk mengembangkan lebih jauh dari sistem DAI5i4 ini ya. Jadi setelah kita tanyakan ke ChatGPT, didapatkan beberapa penguatan tiap tahap untuk metode DAI5. Yang pertama itu dari intention atau niat. Di intention ini bisa ditambahkan analisis stakeholder dan kebutuhan. Selain menetapkan niat yang jelas, tambahkan analisis stakeholder, identifikasi siapa saja yang terdampak atau terlibat dalam proses tersebut. Hal ini membantu memastikan tujuan lebih relevan. Contohnya seperti selain perusahaan ingin mengurangi waktu produksi, manajemen juga memastikan bahwa karyawan setuju dan memahami alasan efisiensi tersebut. Teknik pendukungnya itu bisa menggunakan metode SMART Goals untuk mendefinisikan tujuan, matriks kebutuhan stakeholder untuk memastikan tujuan selaras. Berikutnya itu untuk initial thinking. Jadi ada tambahan analisis data historis dan tren untuk masa depan. Kombinasi brainstorming dengan analisis data masa lalu membantu memahami pola atau permasalahan utama. Ditambah menggunakan teknologi seperti machine learning untuk memprediksi hasil atau dampak masa depan dari ide-ide awal. Contohnya itu seperti menggunakan analisis value stream mapping untuk mengidentifikasi titik bottleneck spesifik dalam jalur produksi. Teknik pendukungnya bisa menggunakan SWOT analisis, SWOT analisis untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikutnya ada teknik mind mapping untuk menciptakan struktur ide yang lebih luas. Yang ketiga ada idealization atau idealisasi. Tambahannya itu pengujian cepat ide. Jadi setelah solusi ideal terbayangkan, tambahan fase simulasi menggunakan perangkat lunak seperti CAD, simulasi IoT, atau alat lain untuk menguji kelayakan ide sebelum implementasi. Contohnya itu tim menggunakan simulasi digital untuk menguji efisiensi jalur produksi otomatis sebelum membeli alat fisiknya. Teknik pendukungnya ada Blue Ocean Strategy untuk berpikir di luar kompetisi pasar tradisional, dan ada TRIS atau Theory of Inventive Problem Solving untuk memecahkan masalah dengan pendekatan kreatif. Yang keempat ada instruction set. Jadi tambahannya itu pemantauan dan iterasi. Setiap rencana tindakan harus dilengkapi mekanisme pemantauan dan evaluasi. Pastikan rencana ini dapat berkembang seiring perubahan kebutuhan. Contoh tambahannya itu bisa dibuat sistem KPI atau Key Performance Indicators untuk setiap langkah seperti durasi implementasi, biaya, dan hasil. Teknik pendukung itu ada dua, itu Agile Project Management untuk memastikan fleksibilitas implementasi. Yang kedua itu ada penggunaan Gantt chart untuk memantau proses tengah waktu. Berikutnya ada integrasi teknologi untuk DAI5i4. Untuk mendukung metode ini, teknologi modern dapat digunakan seperti AI dan Big Data, menganalisis data besar untuk mendukung pengambilan keputusan di tahap initial thinking. Yang kedua itu ada IoT untuk mengimplementasikan otomasi di tahap instruction set dengan menggunakan perangkat IoT untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu ada digital twin untuk menciptakan model digital dari proses idealisasi untuk menguji solusi secara virtual sebelum diterapkan di dunia nyata. Yang ketiga itu adalah strategi penerapan dalam konteks nyata. Jadi ada 3 di sini. Kalau untuk konteks perusahaan, mengoptimalkan lini produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Langkah tambahannya bisa digunakan software Enterprise Resource Planning atau ERP untuk menyelesaikan tujuan dari tahap niat hingga implementasi. Yang kedua ada konteks pendidikan. Metode ini bisa diterapkan untuk menciptakan kurikulum berbasis project-based learning. Langkah tambahannya itu bisa digunakan simulasi perangkat lunak pendidikan di tahap idealisasi untuk membayangkan ruang kelas yang ideal. Untuk konteks masyarakat sendiri, dalam penyelesaian masalah sosial, metode ini bisa membantu menciptakan solusi yang inovatif seperti sistem penanggulangan sampah berbasis teknologi. Yang keempat itu ada rencana penerapan DAI5i4 secara global.
Kembangkan metode ini menjadi alat standar organisasi internasional dengan langkah penerapan berulang, yaitu dokumentasi setiap implementasi dan hasil untuk memvalidasi efektivitas metode, dan peningkatan kolaborasi itu untuk menggunakan platform kolaborasi global seperti GitHub atau Asana untuk berbagi pengembangan metode ini dengan komunitas. Kesimpulannya, metode DAI5 E4 ini menjadi lebih matang dan terstruktur jika diperkaya dengan teknik tambahan, integrasi, teknologi, dan strategi implementasi nyata. Berikutnya, saya juga menanyakan ChatGPT untuk meminta implementasi sistem DAI5 tadi dengan fluid power system yang tadi diajarkan di kelas, yang terdiri dari hidrolik dan pneumatic system. Setelah saya minta ini, saya langsung diberikan oleh ChatGPT ya. Yang pertama itu langsung kita ke implementasi DAI5 E4 pada fluid power system. Intentionnya, tujuan utama perlu dirumuskan dengan jelas, misalkan untuk efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya dari sistem hidrolik dan pneumatik. Ada keandalan sistem untuk meminimalkan risiko kegagalan sistem seperti kebocoran atau keausan. Otomasi untuk meningkatkan otomatisasi sistem untuk aplikasi industri modern. Contoh nyata itu sebuah pabrik ingin meningkatkan efisiensi sistem hidrolik yang digunakan dalam mesin cetak, injeksi plastik, sekaligus mengurangi kebisikan pada sistem pneumatik yang mengontrol lini pengemasan. Kita mulai masuk ke initial thinking-nya. Langkah ini akan melibatkan eksplorasi sistem saat ini dan pengumpulan informasi. Seperti pertama, analisis sistem existing atau sistem yang sudah ada. Untuk hidroliknya, kita periksa pompa, katup, aktuator, dan reservoir untuk menentukan sumber inefisiensi. Kalau untuk pneumatik, kita analisis tekanan udara, sistem pipa, dan kebisingan selama operasi. Berikutnya, kita identifikasi tantangan. Pada hidrolik, kebocoran fluida, konsumsi energi tinggi, atau respon lambat akan menjadi tantangannya. Sedangkan untuk pneumatik, kebisingan berlebih, kehilangan tekanan udara, atau pemeliharaan mahal bisa menjadi tantangannya. Berikutnya, kita kumpulkan data awal. Caranya dengan monitoring tekanan fluida, efisiensi volumetrik, dan pola konsumsi daya menggunakan sensor IoT. Kemudian permodelan sistem menggunakan software seperti MATLAB atau ANSYS. Ketiga, ada idealization atau idealisasi. Tahap ini bertujuan untuk membayangkan solusi ideal untuk sistem fluid power tanpa batasan teknis atau anggaran. Yang pertama itu ada untuk hydraulic system, itu kita bisa menggunakan pompa bervariabel atau variable displacement pump untuk mengurangi konsumsi energi. Kita juga bisa menerapkan kontrol elektronik berbasis IoT untuk memantau tekanan dan aliran secara real time. Yang kedua ada pneumatic system. Pneumatic system di sini kita ganti pipa berbahan tradisional dengan material ringan yang mengurangi bocoran. Kedua, pasang muffler berkinerja tinggi untuk menurunkan kebisingan. Yang ketiga ada integrasi sistem. Untuk integrasi sistem sini kita menggabungkan hidrolik dan pneumatic system ke dalam kontrol berbasis PLC atau Programmable Logic Controller untuk pengoperasian otomatis. Kemudian kita tambahkan teknologi digital twin untuk simulasi dan prediksi kegagalan. Untuk visualisasi ideal, sebuah sistem fluid power yang hemat energi, hampir bebas kebisingan, dan sepenuhnya terintegrasi dengan sensor pintar untuk pemantauan dan perawatan prediktif. Yang keempat ada instruction set atau set instruksi. Langkah ini akan mengubah ide menjadi tindakan nyata dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Pertama untuk hydraulic system ya, di sini kita ganti pompa fix dengan pompa bervariabel, install sensor tekanan dan aliran untuk pengukuran real time, implementasikan katup solenoid berbasis IoT untuk kontrol presisi. Yang kedua ada pneumatic system. Kita tambahkan muffler baru untuk menggunakan pipa yang memiliki hambatan minimal. Kemudian kita install flow regulator untuk menjaga tekanan stabil pada aktuator pneumatik. Yang ketiga, integrasi dan otomasi. Kita akan menggunakan PLC untuk mengintegrasikan kedua sistem dengan logika operasi otomatis. Kemudian kita pasang dashboard berbasis IoT untuk memantau performa dan mendeteksi kerusakan. Yang keempat ada pelatihan tim. Kita harus memberikan pelatihan kepada operator dan teknisi tentang penggunaan teknologi baru. Yang kelima ada evaluasi dan iterasi. Monitor kerja selama 6 bulan pertama menggunakan KPI seperti efisiensi energi, waktu henti, dan pengurangan kebisikan. Dan untuk yang kedua itu ada teknologi pendukung untuk fluid power system. Jadi di sini ada 4 ya. Yang pertama ada IoT sensors, sensor tekanan suhu, dan aliran untuk memantau performa hidrolik dan pneumatik secara real time.
Yang kedua ada AI Predictive Maintenance. Di sini kita gunakan algoritma AI untuk memprediksi kapan komponen seperti seal hidrolik atau muffler pneumatik memerlukan penggantian. Nah, ketiga itu ada Digital Twin. Simulasi sistem penggunaan Digital Twin untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum implementasi fisik. Yang keempat itu ada Energy Recovery System, yaitu pasang sistem energi recovery pada hidrolik untuk memanfaatkan energi dari tekanan fluida yang terbuang. Yang ketiga itu ada contoh studi kasusnya, yaitu sistem otomasi pada lini produksi. Di sini kita niatkan untuk mengurangi konsumsi energi pada hidrolik, press, dan kebisingan pada pneumatik aktuator di lini perakitan otomotif misalnya. Implementasinya itu pertama pada hidrolik kita pasang pompa bervariabel dan tambahkan kontrol IoT. Yang kedua kita gunakan minyak fluida berkinerja tinggi untuk mengurangi gesekan. Untuk pneumatik kita ganti kompresor lama dengan yang hemat energi dan tambahkan muffler noise reduction pada aktuator pneumatik. Untuk sistem yang integrasi kita install PLC untuk mengontrol kedua sistem dengan algoritma hemat energi dan kita pasang interface IoT untuk monitoring. Hasilnya kita akan mendapatkan pengurangan konsumsi energi hingga sekitar 30%. Kita dapat mendapatkan penurunan tingkat kebisingan sebesar 40% dan perbaikan waktu respons sistem sebesar 20%. Manfaat dari implementasinya ini ada 3, yaitu efisiensi operasional untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya pemeliharaan. Yang kedua ada keandalan sistem untuk meminimalkan kerusakan dan downtime. Yang ketiga ada lingkungan untuk mengurangi kebisingan dan limbah fluida. Nah, jadi di sini setelah saya menjelaskan mengembangkan DAI5 dan implementasinya dalam fluid power system ya, di sini saya menggunakan bantuan AI dan AI ini sangat powerful dan sangat bisa kita manfaatkan, kita gunakan, dan kita juga bisa mentraining dia dan kita akan mendapatkan feedback ya. Mungkin sekian saja video dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.